Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga, channel dimana kita siap mengawal teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar dari Mahkamah Agung. Oke, soal nomor 451. Aliran yang konsepsinya bahwa hukum berlaku universal dan abadi ada aliran A. Historis, B. Positivisme, C. Hukum alam, D. Social Jurisprudence, E. Hukum murni. Ya, Social Jurisprudence itu terkenal dengan living law ya, hukum cita-citakan masyarakat. Positivisme itu undang-undang. Hukum murni ini yang dihilangkan dari anasir-anasir kayak sosial politik, sosiologi. Nah, itu harus dihilangkan itu dari pendapatnya Hans Kelsen ya. Ya, terus yang paling cocok di sini adalah pendapat dari aliran dari C ya, yang hukum alam. Soal nomor 452. Hukum terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu lex aeterna, lex divina, lex naturalis, lex positif. Nah, keempat ini merupakan pendapat dari siapa? A. Thomas Aquinas, B. Hans Kelsen, C. John Austin, D. Montesquieu, E. Roscommon. Ya, lex aeterna itu kan rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh manusia ya. Lex divina ini rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia. Lex naturalis ini penjelmaan dari lex aeterna dan lex divina. Lex positif ini hukum yang berlaku merupakan tetesan dari lex divina, kitab suci. Ini pendapat dari Thomas Aquinas. Soal nomor 453. Terdapat 3 kajian yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu hukum. Kajian yang memandang hukum hanya dalam wujudnya sebagai aturan disebut. Bahkan kalau di dalam considerance itu pertimbangan itu harus ada ini ya. Jadi ada nilai normatif, nilai filosofis, nilai sosiologis gitu ya. Nah, kalau jawaban kita lihat soal nomor A, jawabannya filosofis, B normatif, C distributif, D kontributif, dan E sosiologis. Jadi kalau hanya memandang hukum dari dalam wujudnya, ini seperti kayak ngeliat undang-undang, ngeliat normanya yang ada, ya jawabannya yang B ya. Nah, kalau filosofis ini pemikiran, sosiologis ini perilaku. Soal nomor 454. Terdapat 3 kajian yang dapat digunakan untuk pelajari ilmu hukum. Kajian yang memandang hukum sebagai pemikiran. Orang suka berpikir itu kan kita bilang filosofis nih. Nah, jadi jawabannya A filosofis, B normatif, C distributif, D kontributif, dan E sosiologis. Jawabannya yang A ya, filosofis. Soal nomor 455. Terdapat 3 kajian yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu hukum ya. Kajian yang mana hukum sebagai perilaku. Nah, di sini perilaku disebut, distributif, kontributif bukan ya. Kalau normatif ini di dalam sudut pandang wujudnya, filosofis di dalam sudut pandang pikiran, sosiologis ini memandang hukum sebagai perilaku sosial gitu. Jawaban yang E. Semoga soal-soal ini nanti keluar ya, gampang ya. Kalau teman-teman udah pernah pelajari soalnya, insya Allah kalau keluar bisa dijawab dengan kurang dari 20 detik lah. Kalau ada yang jawaban kurang tepat silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.